Bab 1491. Jawaban macam apa itu? Bagaimana orang bisa tahu kemana kau ingin pergi? Pikir Sante sambil mengerutkan kening. Ia hendak menegur Suni sedikit ketika ia merasakan sensasi geli di pahanya. Saat ia menunduk, ia melihat Suni menggerakkan jari-jarinya dengan lembut di pahanya di bawah roknya. Sante menepis tangannya dan mendesis, "Jangan jadi orang mesum." Suni terkekeh sebelum meletakkan tangannya kembali di kaki wanita itu. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada sopir, "Bisakah Anda membuka tirai privasi? Saya harus membicarakan beberapa urusan bisnis dengan Nona Sante." 1. Sopir itu terkejut dengan permintaan tersebut dan melirik bosnya untuk meminta persetujuannya. Menyadari bahwa Suni sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan, Sante mengangguk, memberi isyarat kepada pengemudi untuk melakukan seperti yang diperintahkan. Dia tidak ingin pengemudi merasa canggung karena ulah Suni. Dengan tirai pembatas yang ditarik, barisan belakang menjadi ruang pribadi bagi Sante dan Suni. Suni menjadi semakin nakal dan mengangkat Sante lalu menempatkannya di pangkuannya. Kemudian dia menggerakkan tangannya untuk membelai kaki Sante yang ramping dan indah. "Kakimu sangat putih meskipun tanpa stoking," komentar Suni. Sante terkejut dengan cengkeramannya yang tiba-tiba, tetapi dia sudah cukup berpengalaman menghadapi situasi sulit sehingga tetap tenang. Dia memperbaiki kacamatanya yang sedikit miring dan menatapnya. "Apa yang kau coba lakukan?" Suni mengalihkan pandangannya dari paha Sante ke wajahnya, yang hanya berjarak beberapa inci darinya. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin memelukmu, Sante. Kau masih sama, kau tahu. Kau tidak bertambah atau berkurang apapun. Berat, kau tidak punya pacar, Suni." Sante menyeringai. "Apakah ini sikap yang kau banggakan?" Suni tidak terpengaruh oleh komentar itu. "Aku baru saja putus dengannya. Aku menyadari aku lebih tertarik pada wanita yang lebih tua sepertimu, Sante. Mulai sekarang aku akan menjadi satu-satunya bagimu." Kedengarannya bagus. Sante mencibir. "Jadi, kau ingin terus bersenang-senang denganku. Apa kau yakin mampu menanggungnya?" Namun, tangan Suni yang cekatan menyelip di bawah pakaiannya dan menggoda lekuk punggungnya. Kemudian, ia melepaskan tali beranya dengan jentikan cepat jari-jarinya yang panjang. Bahkan seseorang yang setenang Sante pun menjadi cemas ketika pakaian dalamnya dilepas di dalam mobil. "Kau." Senyum Suni semakin lebar, dan dia membisukan gadis itu dengan jari di bibirnya. Jangan sampai sopirmu mendengar kita. Nanti jadi canggung." Bocah nakal ini telah belajar untuk menjadi sebandel laki-laki lainnya. Sante menenangkan diri dan berkomentar, "Kau cukup mahir melepaskan bra. Pasti kau sudah banyak berlatih dalam 3 tahun terakhir, ya?" Suni mendekat dan berbisik di telinganya, "Jangan khawatir soal itu. Nikmati saja momen ini dan izinkan aku menunjukkan apa yang telah kupelajari dari pengalamanku selama 3 tahun. Di rumah keluarga Holden, Corin menyadari ada pesan yang belum dibaca di ponselnya setelah selesai mandi. Dia mengklik pesan itu dan menemukan bahwa dia menerimanya setengah jam yang lalu dari Sante. Sante ingin mengunjunginya di rumah keluarga Holden dan ingin tahu apakah dia sedang luang. Corin segera menelepon Sante. Setelah telepon terhubung, dia bertanya, "Aku tidak mendengar pesanmu karena aku sedang mandi. Apakah kamu sedang mandi? Mau ke sini sekarang?" Namun, Sante tidak memberikan respons. Sebaliknya, sebuah suara serak namun familiar menyapanya. "Corin." Corin mencerna suara itu dan langsung mengenalinya. "Suni, kapan kau pulang?" "Saya baru tiba hari ini," jawabnya. "Begitu ya?" kata Corin sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu. "Tunggu dulu. Kenapa ponsel Sante ada padamu?" Bab 1492. Karena Sante sekarang bersamaku," jawab Suni. Corin memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. "Berikan teleponnya padanya." Suni terdiam sejenak. "Maaf, tapi dia sedang sibuk sekarang. Aku akan mengunjungi kamu dan anak-anak di rumah Holden besok. Bisakah kita bicara besok?" Corin mengerutkan bibir saat pria itu mengakhiri panggilan. "Dasar bocah nakal." "Mama," suara Joey tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Corin menyimpan ponselnya dan berbalik, hanya untuk melihat Joey masuk dengan ekspresi khawatir.
Ada apa, Joey? Joey mengerutkan kening dan berkata, Mama, Brian dan Christine sedang berkelahi. Mama tidak bisa menghentikan mereka, tapi Bibi Francine sedang memberi mereka pelajaran sekarang. Tolong hentikan perkelahian mereka, Mama. Brian dan Christine bertengkar. Corinne merasa itu sangat aneh. Brian dan Christine adalah kembar yang tidak pernah bertengkar sebelumnya, jadi ada apa sebenarnya? Di mana mereka sekarang? Tanya Corinne. Joey meraih tangan ibunya dan menjawab, di kamar Bibi Francine. Dia sedang memarahi mereka sekarang. Cepat, Bu. Mereka mungkin akan menangis kalau Bibi Francine terus memarahi mereka. Dengan Joey memimpin jalan, Corinne mengikutinya ke kamar Francine dengan perasaan bingung. Di dalam kamar Francine, Brian dan Christine berdiri dengan tangan bersilang. Mereka tampak cemberut dan menolak untuk saling mengakui keberadaan masing-masing. Sementara itu, Francine berkacak pinggang sambil menasihati mereka, bagaimana bisa kalian saling memukul sekeras itu padahal kalian bersaudara? Ibu tidak akan memberitahu ibu kalian jika kalian berbaikan sekarang. Brian dan Christine mengeluarkan suara, secara bersamaan. Francine mendengus dan berkata, lalu apa maksudnya? Tidak pantas kalian berdua menyakiti saudara kalian. Kalian berdua akan kena akibatnya. Aku akan mengadu pada ibu kalian dan menyuruhnya memberi kalian pelajaran. Kedua anak itu langsung ketakutan begitu mendengar Francine akan melaporkan mereka. Mereka hampir bersamaan mengulurkan tangan untuk meraih pakaian Francine. Tante Francine, tolong jangan beritahu ibu, kata mereka serempak. Francine menganggap itu sebagai pertanda positif. Lagi pula, mereka akan mengamuk jika tidak ada yang perlu mereka takuti. Terlambat, suara Corinne tiba-tiba menggema di seluruh ruangan. Brian dan Christine serentak terdiam dan menoleh untuk melihat Corinne. Kapan ibu tiba? Begitu Francine melihat ekspresi tegas kakak iparnya, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dan segera membela keponakannya. Jangan marah, Corinne. Aku sudah menegur mereka dengan keras atas namamu. Lalu dia mengangguk secara halus kepada anak-anak itu untuk membuat mereka menunjukkan penyesalan. Kalian sudah belajar dari kesalahan kalian, kan? Setelah menerima isyarat dari Francine, mereka berpura-pura mengakui kesalahan mereka meskipun mereka masih marah satu sama lain. Brian dan Christine sama-sama berkata, maafkan kami, Ibu. Corinne menyipitkan matanya saat mengamati mereka. Apa yang dia kira hanya pertengkaran kecil antara saudara kandung telah berubah menjadi perkelahian yang cukup serius. Ada tanda-tanda perkelahian fisik yang terlihat. Brian memiliki 3 goresan di wajahnya, sementara mata kiri Christine bengkak. Kalian berdua, ikut aku, kata Corinne. Meskipun kata-katanya tampaknya tidak menunjukkan emosi apapun, kedua anak itu bergidik sebagai respons. Bab 1493. Kemarahan Corinne berbanding lurus dengan ketenangannya. Ketidakadaan kemarahan yang terlihat jauh lebih menakutkan daripada jika dia memarahi mereka secara langsung. Setelah menyuruh Brian dan Christine untuk ikut dengannya, Corinne berbalik dan berjalan keluar. Brian dan Christine menatap Francine, diam-diam memohon padanya untuk menjadi penengah bagi mereka. Francine dapat merasakan bahwa Corinne benar-benar marah, jadi dia memutuskan untuk tidak ikut campur dalam tindakan disiplin Corinne terhadap anak-anak tersebut. Dia mengangkat bahu tak berdaya kepada kedua anak itu dan berkata, Ibu tidak bisa membantu kalian lagi sekarang karena Ibu sudah tahu apa yang terjadi. Sekarang kalian harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian. Brian dan Christine merasa putus asa, Francine sepertinya telah meninggalkan mereka untuk menghadapi malapetaka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengikuti ibu mereka keluar dari kamar bibi mereka. Corinne membawa ketiga anak itu kembali ke kamar tidurnya. Dia duduk di sofa dan menatap anak-anak itu dengan frustrasi. Kemudian, dia menepuk kursi di sebelahnya dan berkata kepada Joey, kemari. Kamu tidak terlibat dalam semua ini. Joey menatap adik-adiknya. Ia merasa sedih dan tak berdaya saat berjalan untuk duduk. Corinne menatap Brian dan Christine. Mengapa kalian berkelahi? Kedua anak itu bungkam. Tak satu pun dari mereka memberikan penjelasan. Corinne kemudian mengangkat alisnya dan berkata, masih tidak mau bicara. Brian mengerutkan bibir, tetapi tatapan Corinne semakin menekannya. Karena itu,
Dialah yang pertama berbicara. Aku melawan karena dia memukulku. Christine menggelengkan kepalanya. Dia sengaja menginjak bonekaku. Aku hanya mencoba mendorongnya menjauh. Lalu, Brian berkata, aku tidak melakukannya dengan sengaja, tapi kau tetap mendorongku. Christine menjawab, terserah. Kamu tidak boleh menginjak bonekaku. Perdebatan itu dimulai lagi. Corinne mengerutkan kening sedikit kesal. Cukup. Perintah tegasnya langsung membungkam kedua anak muda itu. Brian dan Christine tetap diam dan menatap ibu mereka dengan ketakutan. Corinne memijat pelipisnya dan berkata, kukira kalian bertengkar karena sesuatu yang serius. Apa kau mengatakan bahwa masalah kecil inilah penyebabnya? Kedua anak itu tetap diam. Apakah seperti ini seharusnya saudara kandung memperlakukan satu sama lain dalam kesalahpahaman kecil? Dengan menyakiti saudara kandungmu? Tanya Corinne dengan tidak senang. Brian merasa menyesal ketika melihat ekspresi tidak bahagia Corinne. Tolong jangan marah, Bu. Aku tahu aku salah. Lalu Corinne bertanya, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Brian menjawab, ya, seharusnya aku tidak bertengkar dengan adikku. Lalu Corinne menoleh ke Christine. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Christine menatap Brian dengan tajam sebelum kembali menatap Corinne. Kurasa aku tidak salah. Kerutan di dahi Corinne semakin tegas ketika melihat betapa keras kepala putrinya. Apakah aku benar mengira kamu tidak merasa bersalah meskipun kamu mencakar wajah saudaramu? Christine mengangkat kepalanya dengan menantang. Dia bukan saudaraku. Corinne dan Joey sama-sama terkejut mendengar itu. Brian mengerjap canggung dan sengaja menghindari tatapan semua orang. Corinne menyipitkan matanya dan menatap Brian dengan saksama, tetapi dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh pada dirinya. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya kembali kepada Christine. Mengapa kamu mengatakan bahwa dia bukan saudaramu? Kalian lahir di hari yang sama, kalian tumbuh bersama, dan kalian menghabiskan sebagian besar waktu bersama sejak hari kalian berdua lahir. Mengapa kamu tiba-tiba menolak untuk menerimanya sebagai saudaramu? Bab 1494. Christine bergeser ke samping dan mencoba menjauhkan diri dari Brian. Ia menatap ibunya dengan ekspresi serius dan berkata, tidak. Dia bukan saudara laki-laki yang tumbuh bersamaku. Dia bukan saudaraku lagi sejak hari kita kembali dari piknik. Saudara laki-lakiku yang sebenarnya hilang, dan yang ini adalah penipu. Corinne tidak mengerti dari mana semua itu berasal. Dia mengamati Brian dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan tidak menemukan perbedaan sama sekali. Tidak mungkin ada dua anak yang tampak persis sama di dunia ini, apalagi Corinne baru saja melahirkan sepasang anak kembar. Kemungkinan adanya anak yang tampak identik dengan Brian adalah nol. Jangan konyol, Christine, jawab Corinne dengan tegas. Christine tetap teguh dan bersikeras, tapi aku mengatakan yang sebenarnya, Bu. Dia bukan saudaraku. Brian memilih untuk tidak membantah klaim Christine. Dia berdiri dalam diam dan menunduk. Corinne merasa kedua anaknya bertingkah lebih aneh dari sebelumnya dan kembali memfokuskan perhatiannya pada Christine. Bagaimana aku bisa membuktikan apa yang kau katakan itu benar? Christine bingung dengan pertanyaan ibunya. Dia tidak punya cara untuk membuktikan klaimnya karena anak laki-laki yang berdiri di sebelahnya sangat mirip dengan saudara laki-lakinya, Brian. Karena dia kembar dengan Brian yang asli, hanya berdasarkan firasat dia tahu bahwa Brian di sebelahnya adalah palsu. Sikap diam putrinya menyulitkan Corinne untuk memahami dasar dari klaim putrinya. Pada akhirnya, ia menganggap semua pernyataan itu disebabkan oleh anak-anak yang sedang kesal. Baiklah, aku tidak peduli apapun perselisihan kalian sejak awal, tetapi bertengkar bukanlah cara yang tepat. Saling meminta maaflah, atau aku akan sangat kecewa pada kalian. Tegas Corinne dengan tegas. Brian ragu sejenak, tetapi akhirnya dia melakukan apa yang diminta Corinne dan meminta maaf kepada adiknya. Maaf, aku tidak bermaksud menginjak bonekamu. Aku kakak laki-laki, jadi seharusnya aku tidak melawan. Christine cemberut dengan enggan dan mengucapkan permintaan maafnya dengan frustrasi. Aku juga minta maaf. Seharusnya aku tidak mendorongmu. Ekspresi Corinne melembut saat ia memperhatikan kedua anak itu saling meminta maaf. Baiklah, kemarilah, kalian berdua.
Kedua anak itu saling melirik dan berjalan menghampiri Corin saat dipanggilnya. Corin memeluk kedua anak itu. Ia berkata kepada mereka dengan suara lembut dan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, kalian harus selalu ingat bahwa kalian bertiga adalah saudara kandung. Saudara kandung adalah orang-orang terdekat yang kalian miliki selain orang tua kalian. Jangan pernah melakukan apapun untuk menyakiti saudara kalian, meskipun kalian marah kepada mereka. Apakah kalian mengerti? Brian dan Christine mengangguk dalam pelukan Corin. Corin melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Penting untuk saling berbicara jika kalian sedang berselisih. Kalian selalu bisa datang ke ibu jika tidak bisa menyelesaikan perbedaan kalian. Ibu akan sangat marah jika kalian saling menyakiti seperti ini lagi. Brian dan Christine sama-sama menjawab, oke. Setelah berbincang dari hati ke hati dan menyelesaikan konflik kecil mereka, anak-anak tersebut tidak lagi berkonflik satu sama lain. Itu murni kecelakaan sehingga, Brian, tanpa sengaja menginjak boneka Christine, yang memicu kemarahannya. Mereka berdua masih anak-anak, dan tidak perlu bagi kakak untuk selalu mengalah kepada adiknya. Mereka sebaya dan sama-sama masih naif. Corin tidak tertarik untuk memperdebatkan siapa yang benar atau salah. Dia juga tidak ingin terlalu menekankan bahwa anak-anaknya harus tahu kapan harus mengalah. Anak-anak memang terkadang keras kepala, tetapi memulai pertengkaran adalah hal yang salah. Setelah berbicara dengan kedua anak itu sebentar dan membuat mereka berdamai dengan jabat tangan, Corin melepaskan pelukannya dan menggendong Joey. Bab 1495. Benyamin merasa putus asa. Yang bisa ia pikirkan hanyalah ekspresi kecewa yang akan ditunjukkan Ibu Christine setelah mengetahui kebenarannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengaku, kamu tidak perlu mencari bukti. Aku akui aku bukan Brian. Aku tidak pernah ingin menggantikannya karena toh aku akan kembali kepada ayahku. Aku menyukai ibumu, dan aku ingin berada di dekatnya. Izinkan aku tinggal beberapa hari lagi, lalu aku akan pergi sendiri. Kamu punya ayah? Tanya Christine sambil mengerutkan kening. Benyamin mengangguk. Ya, Christine memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya lebih lanjut, seperti apa dia? Bayangan ayahnya muncul di benaknya, dan dengan bangga ia menyatakan, dia tampan. Bahkan kukatakan dia pria paling tampan di dunia. Christine mengerutkan bibir dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya, pamanku adalah pria paling tampan di dunia. Benyamin menjawab dengan percaya diri, mengapa aku harus berbohong padamu? Ayahku sangat tampan. Pamanmu mungkin tampan, tapi dia tidak setampan ayahku. Christine berpikir sejenak dan menjawab, aku masih tidak percaya padamu, kecuali kau membawaku untuk melihat seperti apa rupa ayahmu. Melihat adalah percaya. Bab 1496. Benyamin berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Aku akan membawamu menemui ayahku saat aku siap berangkat. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memberitahu ibumu bahwa aku bukan Brian. Oke, setuju. Christine setuju dengan gembira. Lagi pula, dia tidak punya cara untuk membuktikan bahwa anak laki-laki itu bukan Brian. Namun, karena penampilannya persis seperti Brian, ayahnya mungkin saja. Corin dan Joey menyiapkan banyak camilan. Lucas membelinya untuk anak-anak beberapa waktu lalu, tetapi Corin menyimpannya di lemari agar mereka tidak memakannya secara diam-diam. Terlalu banyak permen akan menyebabkan gigi berlubang, jadi dia hanya mengizinkan mereka makan permen sebagai hadiah. Mengingat keadaan unik seputar konflik tidak menyenangkan antara anak-anak hari itu, Corin memutuskan untuk memberi mereka sedikit tambahan. Dia berharap itu akan membantu mereka melupakan semua hal buruk yang terjadi hari itu. Keesokan harinya, Corin bangun pagi-pagi untuk mengantar anak-anaknya ke taman kanak-kanak sebelum langsung menuju kantor. Saat hendak membuka pintu kantornya, sekretarisnya berdiri dan memberitahunya, Bu, seorang pria datang pagi ini dan ingin bertemu dengan Anda. Saya menyuruhnya menunggu di ruang tunggu. Apakah itu Jason? Corin mengangkat alisnya. Sekretaris itu menggelengkan kepalanya. Tidak, saya belum pernah bertemu pria ini sebelumnya. Dan saya tidak tahu siapa dia. Corin merasa bingung. Siapa lagi yang akan datang ke perusahaan sepagi itu hanya untuk menemuinya? Dia mengangguk dan berkata, oke. Aku akan segera ke sana.
Bisakah kamu membuatkan secangkir kopi untukku sebelum aku pergi? Tentu saja, Bu, jawab sekretaris itu. Setelah menyelesaikan beberapa tugas rutin kantor, Corin pergi ke ruang santai untuk mencari tahu siapa yang mencarinya. Dia masuk dan melihat tidak ada siapapun di sana. Hanya ada 2 cangkir kopi di atas meja. Salah satu cangkir baru saja diseduh dan masih panas mengepul, sementara yang lainnya setengah kosong. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda kehadiran pengunjung, jadi dia memutuskan untuk kembali ke kantornya. Begitu dia berbalik, Sunny mencoba mengejutkannya dengan melompat keluar dari balik pintu. Bu! Corin sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia menganggap tingkah Sunny kekanak-kanakan dan menggelikan. Sunny tampak kecewa karena kejutan yang dibuatnya tidak berhasil dan mengulurkan tangan untuk memeluknya erat-erat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Kau masih sekuat dulu. Corin menepuk punggungnya dan menjawab, sudah lama sekali. Kau masih kekanak-kanakan seperti biasanya, ya. Sunny melepaskannya dan membalas, Aku tidak bersikap seperti ini di depan orang luar, oke. Bukankah tidak apa-apa jika aku bersikap seperti ini di depan adikku? Corin menjawab dengan nada menggoda, aku tidak ingat pernah menganggapmu sebagai adik laki-lakiku. Sunny meletakkan tangannya di bahu gadis itu dan menuntunnya ke sofa. Kau adikku, dan itu sudah pasti. Tuhan boleh turun ke sini, aku tidak peduli. Tapi bahkan dia pun tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kau adalah darah dagingku. Bab 1497. Corin terkekeh. Jadi, apa yang membawamu kemari sepagi ini? Sunny mengangkat bahu. Tidak ada apa-apa. Bukankah kita sudah sepakat aku bisa mengunjungimu di rumah Holden hari ini? Jet lagku belum hilang, dan aku sama sekali tidak bisa tidur semalam. Jujur saja, aku merasa sedikit lelah, tapi akan terasa seperti neraka jika aku bisa tidur. Kupikir sebaiknya aku datang lebih awal untuk menemuimu. Lalu kita bisa menjemput anak-anak bersama setelah kau selesai bekerja. Sudah lama sekali aku tidak bertemu keponakan-keponakanku. Corin meliriknya dan bertanya, bagaimana kau bisa sebebas ini? Bukankah Lukas berencana mempekerjakanmu di perusahaan? Sunny mengerutkan kening dan menjawab, dia ingin mengatur sesuatu untukku di perusahaan, tapi aku butuh sedikit waktu untuk beradaptasi dan beristirahat setelah kembali ke negara ini. Corin setuju, jadi dia duduk dan mengambil cangkir kopi yang masih penuh. Dia menyesapnya dan bertanya dengan ingin tahu, ngomong-ngomong, aku ingin bertanya apa yang terjadi kemarin. Mengapa kau bersama Sante? Sunny merasakan berbagai macam emosi ketika nama Sante disebutkan. Dia bersandar santai di sofa. Aku tidak mencarinya. Aku kebetulan bertemu dengannya di sebuah acara bisnis kemarin, jadi kami mengobrol dan mengenang masa lalu. Zaman dulu, iya. Corin menyipitkan matanya. Apakah itu seperti yang kupikirkan? Sunny mungkin akan tersipu di masa lalu, tetapi dia bukan lagi pria yang sama seperti 3 tahun lalu. Dengan sikap acuh tak acuh, dia menjawab, apakah salah jika orang dewasa mengenang masa lalu? Kau seharusnya tidak mencoba memberitahu aku atau Sante apa yang harus dilakukan. Kita semua sudah dewasa sekarang. Kita bisa bertanggung jawab atas tindakan kita. Corin mengamati Sunny dan merasakan bahwa ia telah banyak berubah dari sebelumnya. Ia menyesap kopinya dan merenung, tidakkah menurutmu seharusnya kau lebih serius dalam menjalin hubungan? Sunny menyindir, apakah bersikap serius akan menghasilkan hasil yang lebih baik? Kamu serius dengan Jeremy, tapi pada akhirnya kamu tetap membesarkan anak-anak sendirian. Tangan Corin yang memegang cangkir kopi membeku, dan ekspresinya berubah muram. Sunny langsung menyadari bahwa dia salah bicara dan segera duduk tegak untuk mengoreksi dirinya. Tunggu, Corin, aku tidak bermaksud mengatakan bahwa Jeremy meninggalkanmu dan melarikan diri. Corin tetap diam. Sunny merasa penjelasannya malah memperburuk keadaan. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, kurasa aku harus berhenti bicara sekarang. Corin tersadar dan tersenyum. Kau benar, mungkin aku melewatkan banyak kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamanya karena aku terlalu serius. Aku hanya fokus pada hasilnya. Kita seharusnya hidup di masa sekarang dan merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Ini adalah sesuatu yang harus kupelajari darimu.
Sunny merasa tidak nyaman, yakin bahwa Corin sedang memaksakan senyum. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang menunjukkan hal itu. Aku bersumpah aku tidak pernah bermaksud menyakiti perasaanmu, Corin, tegasnya. Senyum Corin berasal dari hatinya, begitu pula ucapannya. Ia tidak merasa Jeremy telah meninggalkannya atau melarikan diri darinya, tetapi ia menyesal bahwa keseriusan dan sikap piciknya telah membuatnya menjaga jarak darinya. Seandainya ia kurang fokus pada hasil dan lebih pada momen-momen yang ia miliki bersamanya, ia mungkin bisa menciptakan lebih banyak kenangan bersamanya. Sebaliknya, ia mendapati bahwa kenangannya bersama Jeremy sangat sedikit setiap kali ia memikirkannya setiap malam. Pikirannya seolah melayang begitu saja. Hanya beberapa saat yang dia habiskan bersamanya, dan yang tersisa baginya setelah itu hanyalah kekosongan yang dipenuhi kerinduan yang mendalam. Mungkin malam-malamnya akan terasa kurang kesepian jika ia memiliki lebih banyak kenangan untuk dikenang. Corin tersadar dan menambahkan, aku ada rapat nanti. Pergilah dan habiskan waktu di mall terdekat. Bab 1498. Sunny mengangkat bahunya. Baiklah kalau begitu. Aku akan jalan-jalan ke sana dan kembali siang hari untuk makan siang. Kamu yang traktir, tentu saja. Corin meliriknya dengan jijik dan meletakkan cangkir kopinya. Aku yakin itulah alasan utama kau datang kemari. Sunny bangkit sambil menyeringai dan berjalan keluar. Dia tidak ingin mengganggu Corin yang sedang bekerja. Corin duduk sendirian sejenak dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ia tampak sedang berpikir keras, tetapi segera bangkit dan mulai bekerja. Sunny pergi untuk menghabiskan waktu bersama seorang teman yang memiliki warnet di kota. Menjelang tengah hari, ia diundang untuk makan bersama mereka, tetapi ia menolak. Setelah merasa cukup bersenang-senang, ia meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat Corin berada. Salah satu temannya memberinya minuman beralkohol rendah saat dia sedang bermain game, jadi dia merasa tidak aman untuk mengemudi. Dia memutuskan akan lebih baik naik taksi. Di tengah perjalanan, ia melewati perusahaan keluarganya, dan Sunny tiba-tiba mendapat ide. Ia meminta sopir untuk menghentikan mobil sebentar dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Lucas. Kamu di mana, Lucas? Ayo makan siang bersama pukul 12 siang. Aku akan bertemu Corin untuk makan siang. Lucas menjawab dengan suara lantang, aku agak sibuk sore ini, jadi aku tidak bisa datang. Bersikaplah baik, dan jangan membuat Corin marah. Sunny tersenyum lebar dan berkata, aku bukan anak polos seperti 10 tahun yang lalu, oke. Aku sudah dewasa sekarang. Aku tidak akan membuatnya marah. Lucas menjawab, saya harap begitu. Sunny kemudian bertanya, ngomong-ngomong, kamu sibuk apa sampai tidak sempat makan siang? Lucas menjawab, itu urusan orang dewasa. Jangan ikut campur. Sunny tidak terlalu senang karena kekhawatirannya malah dimarahi oleh Lucas. Aku juga sudah dewasa sekarang, Lucas. Lupakan saja, aku tidak akan bertanya jika kau tidak mau berbagi. Aku akan menemui Corin sekarang. Sampai jumpa. Setelah mengakhiri panggilan, Sunny hendak meminta sopir untuk melanjutkan perjalanan ketika ia melihat Lucas berjalan keluar dari pintu masuk gedung perusahaan. Lucas berjalan menuju sebuah MPV hitam yang diparkir di depan pintu dan menyuruh pengemudinya turun. Kemudian dia masuk ke dalam kendaraan dan mulai mengemudi. Gagasan bahwa kakaknya mengemudi sendiri dan pergi ke pertemuan pribadi membuat Sunny penasaran. Dia teringat kata-kata kakaknya sebelumnya tentang urusan orang dewasa, dan semakin merasa jengkel karenanya. Apakah Lucas sedang menjalin hubungan? Apakah dia bertemu seorang wanita secara diam-diam saat istirahat makan siang? Sunny menganggap petualangan romantis Lucas lebih menarik daripada makan siang dengan Corin, jadi dia menyuruh sopir taksi untuk berbalik dan mengikuti mobil tersebut. Lucas berkendara ke hotel tempat dia menginap malam sebelumnya. Alih-alih check out, dia menggesek kartunya dan memasuki suite yang dia tempati sehari sebelumnya. Hotel itu tidak terlalu dekat dengan perusahaan, dan kemacetan lalu lintas akibat kecelakaan lalu lintas membuat Lucas membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke hotel. Edmund telah menginap di suite itu, diam-diam mengamati aktivitas di ruangan seberang melalui lubang intip. Lucas khawatir akan kemungkinan adanya jebakan,
dan bahwa janji Jeremy untuk bertemu besok pukul 2 siang hanyalah taktik penundaan. Karena alasan-alasan tersebut, ia menempatkan Edmund di sana untuk mengawasi keadaan. Namun, sejauh ini belum ada pergerakan apapun, dan belum ada seorang pun yang meninggalkan ruangan. Begitu Lukas memasuki suite, dia melepas mantelnya dan duduk di sofa untuk mengecek waktu. Sudah lewat pukul 1, dan waktu pertemuan yang telah disepakati dengan Jeremy kurang dari 1 jam lagi. Jika Edmund melihat Sofia pergi, dia akan pergi ke suite lain untuk mendengarkan penjelasan Jeremy tentang menghilangnya Sofia selama 3 tahun. Bab 1499. Pak, Sofia sudah pergi. Akhirnya Edmund melapor kepada Lukas. Melalui lubang intip, ia melihat pintu di seberang mereka terbuka saat Sofia yang hampir selesai berpakaian membawa tas tangannya dan meninggalkan ruangan. Waktu itu sedikit lebih awal dari yang ditentukan, jadi dia menyipitkan matanya dan berkata, "Aku akan pergi bicara dengan si brengsek tak berguna itu. Suruh seseorang berjaga di luar, dan beritahu aku jika dia kembali tanpa diduga." Edmund mengangguk sebagai tanda mengerti. "Baik, Pak." Lukas membuka pintu dan memastikan Sofia tidak lagi berada di koridor. Kemudian ia dengan cepat bergerak maju dan mengetuk pintu di seberangnya. Setelah sekitar 1 menit, pintu suite terbuka. Sama seperti hari sebelumnya, Lukas harus menundukkan pandangannya untuk melihat Zakari duduk di kursi roda. Zakari mendongak menatapnya, dan tatapan tenangnya tampak tidak terkejut dengan kunjungan Lukas yang lebih awal. "Kau di sini?" Lukas segera meminta konfirmasi, wanita itu tidak akan kembali dalam waktu dekat, kan? Zakari mengangguk. "Silakan masuk." Lukas memasuki suite atas undangan Zakari. Tata letak suite tersebut hampir identik dengan suite di seberangnya. Zakari sedikit mengangkat dagunya untuk memberi isyarat ke arah sofa. "Silakan duduk. Aku akan mengambilkanmu minuman." Lukas mengangkat tangannya dan menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya tidak di sini untuk minum." Zakari sudah berbalik ke arah dapur untuk mengambil minuman, tetapi dia mengurungkan niatnya setelah mendengar Lukas. Dia kembali ke ruang tamu dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Silakan ajukan pertanyaan kalian." Lukas menatap mata Zakari sebelum beralih ke kakinya. Tampaknya kaki itu sudah tidak mampu lagi menopang tubuh pria tersebut. Lukas terdiam sejenak sebelum bertanya, "Apa yang terjadi pada kakimu?" "Kecelakaan mobil," jawab Zakari. Lukas mencibir. "Jadi begini, amnesia Anda juga akibat kecelakaan mobil?" Zakari mengangguk. "Menurut semua orang, ya." Alis Lukas berkedut saat dia bertanya dengan dingin, "Menurut semua orang?" Zakari memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia memberikan informasi apapun yang dia ketahui dan berkata, "Karena amnesia inilah pengalaman hidup dan kenangan saya diceritakan kembali kepada saya oleh orang lain." Lukas mengamati wajah Zakari seolah mencoba memastikan apakah yang terakhir mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak menemukan jejak rasa bersalah, jadi Lukas bertanya lagi, "Bagaimana anak di sebelahmu itu bisa lahir? Apakah kau tidak ingat apapun tentang dia?" Zakari menjawab, "Tidak. Saya diberitahu bahwa Benyamin adalah anak yang saya lahirkan bersama Sofia. Dia sudah ada sejak saya masih kecil." Lukas dipenuhi kebencian dan dendam saat mengingat semua penderitaan Corin selama bertahun-tahun. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Sungguh nyaman. Kau telah melupakan semuanya, dan kau hidup dalam kesedihan. Hidupnya kini sangat tanpa beban. Izinkan saya menjelaskan. Anak itu diambil dari Corin di ruang persalinan dengan dalih bahwa Anda adalah suaminya." Zakari tampak terkejut, dan sedikit keraguan muncul di ekspresinya. "Corin, apakah kau mengatakan bahwa aku menikah dengan seorang wanita bernama Corin?" Lukas ingin mengangguk, tetapi bisakah Jeremy dan Corin dianggap sebagai suami istri padahal tidak ada surat nikah antara saudara? Perempuannya dan pria yang tidak tahu berterima kasih itu. Bab 1500. Zakari menyipitkan matanya. Ia sepertinya telah menyimpulkan sesuatu dari keheningan Lukas. "Jika Nona Corin dan aku bukan suami istri, mengapa aku mengambil anak darinya saat itu?" Lukas tersadar dan menatapnya tajam. "Aku juga ingin tahu jawabannya." Zakari menatap Lukas yang marah dan menjawab dengan tenang, "Bolehkah saya menanyakan nama belakangmu?" "Namanya Rivera," jawab Lukas dingin. Zakari bertanya lebih lanjut,
dan apa hubungan Anda dengan Nona Corin? Dia adalah saudara perempuanku. Zakari mengangguk. Aku mengerti. Kemarahanmu padaku berasal dari keyakinanmu bahwa aku telah berbuat salah pada adikmu. Dilecehkan. Itu pernyataan yang terlalu ringan. Lukas meraung. Kerugian yang kau timbulkan padanya hampir tidak bisa digambarkan sebagai sekadar perbuatan salah. Zakari kemudian menjawab, saya tidak ingat apapun, jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan atas tuduhan Anda saat ini. Lukas selalu bersikap lembut, tetapi kali ini ia tak bisa lagi menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Lalu, apakah kau berharap aku akan membiarkanmu lolos begitu saja sehingga kau bisa menghabiskan hari-harimu bersama Sofia dan anak yang kau ambil dari adikku? Zakari mengklarifikasi, bukan itu maksudku. Aku sama sekali tidak mempercayai Sofia. Jika aku mempercayai semua yang keluar dari mulutnya, aku tidak akan menemukan kesempatan ini untuk membawamu ke sini untuk diskusi yang lebih rinci. Lukas menatapnya dengan bingung. Jika kau tidak mempercayainya, mengapa kau tidak meninggalkannya dan mengungkap kebenaran sendiri? Zakari menghela napas merendah dan melirik kakinya yang pincang. Percayalah, aku dan Sofia, kau harus menyadari pengaruh yang dimiliki keluarga Sofia. Molomia, aku seorang penyandang disabilitas yang menderita amnesia. Aku tidak bisa melarikan diri, dan aku tidak ingat orang-orang yang pernah kukenal. Aku tidak akan bisa meminta bantuan dari siapapun bahkan jika aku bisa. Lukas memandang Zakari yang duduk di kursi roda dan memperhatikan bahwa ia kehilangan energi yang dulu dimiliki Jeremy. Ada aura lelah dan sakit-sakitan padanya yang tampaknya menjadi penghalang baginya untuk melepaskan diri dari kendali Sofia di Molomia. Lukas menyarankan, aku bisa mengantarmu pulang sekarang karena aku sudah menemukanmu. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Itu adalah kesempatan langka untuk meraih kebebasan, dan Lukas berharap Zakari akan setuju. Sayangnya, Zakari menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai seseorang yang menderita amnesia, pernyataanmu dan pernyataan Sofia sama saja bagiku. Itu sepihak. Aku sulit mempercayai salah satu pihak sepenuhnya. Lukas membalas dengan seringai dingin, jadi kau bersedia terus tinggal bersama Sofia. Zakari menundukkan pandangannya dalam perenungan yang mendalam dan menjawab, aku lebih cenderung mempercayai versimu tentang kejadian itu hanya karena putraku dan putra Corin sangat mirip satu sama lain. Meskipun aku tidak akan kembali bersamamu secara impulsif, aku juga tidak berniat untuk tinggal bersama Sofia. Sofia mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja dalam keadaan seperti itu, dan kita mungkin akan membahayakan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Sofia kembali ke negara ini untuk mengurus aset ayahnya. Setelah itu, dia berencana untuk membawa Benyamin dan aku ke suatu tempat. Pulau pribadi yang dia beli. Dia ingin mengisolasi kita dari dunia. Saya harap Anda dapat membantu saya sebelum itu terjadi. Lukas menatapnya dengan waspada dan bertanya, bantuan seperti apa yang Anda butuhkan?